terima kasih untuk Masnya karena sudah berkenan untuk saya wawancarai. Di sini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan seputar usaha dan juga kepemimpinan Anda dari bisnis yang Anda jalankan. Untuk pertanyaan pertama yaitu boleh perkenalkan dulu untuk nama Anda dan jenis usaha apa yang Anda jalankan dan berapa lama usaha Anda berdiri. Oke, baik, terima kasih. Nama saya Muhammad Farrozi, biasa dipanggil Ozi. Di sini saya usaha jasa, yaitu laundry. Usaha saya udah 2 tahun, hampir ke 3 tahun. Bagaimana Anda menerapkan prinsip etika kepemimpinan dalam memimpin bisnis Anda? Kalau untuk etika, kita menggunakan kekeluargaan. Jadi kalau misalkan ada kesalahan, kita dibaikin aja. Maksudnya itu dari kekeluargaan. Kita nggak mau marahin langsung ke bawahan. Jadi kita kayak hati ke hati lah ngomongnya gitu. Oke, untuk selanjutnya, bagaimana cara Anda menangani konflik yang muncul dalam tim atau dengan mitra bisnis dan apa strategi utama yang Anda gunakan dalam manajemen konflik? Kalau misalkan kalau konflik kerjasama sama orang lain, kita lihat surat perjanjiannya. Kalau misalkan melanggar dari surat perjanjian kerjasamanya, ya kita batalkan kerjasamanya, gitu. Oke, untuk selanjutnya, bagaimana proses pengambilan keputusan yang Anda lakukan dalam menghadapi situasi kritis yang berdampak pada kelangsungan bisnis? Kalau dalam situasi kritis, itu banyak faktor yang harus saya ambil. Bukan hanya internal aja, tapi faktor eksternal. Jadi misalkan bisnis ini tidak lagi berjalan baik, itu kita cari dulu faktor yang mempengaruhi itu apa, ya dari internal kah atau eksternal gitu. Kalau misalkan dari internal, jadi kita harus perbaiki internalnya. Kalau dari eksternal, maka kita lihat lagi banyak faktor. Kalau misalkan eksternal itu sulit diiniin, memang harus dipikir matang-matang kalau mau ngambil keputusan kritisnya itu. Oke. Selanjutnya, bagaimana Anda memastikan koordinasi yang efektif dalam organisasi untuk mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan? Jadi kalau untuk itu kita bukan langsung ke staf bawah. Jadi ada yang ibaratnya SPV-nya. Jadi saya ngomong langsung ke SPV, nanti SPV yang ngomong ke bawahannya. Jadi gitu. Jadi koordinasinya tuh bertingkat. Jadi bukan saya langsung ke staf operasional gitu. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa bentuk laporan pertanggungjawaban yang Anda gunakan untuk memantau dan melaporkan kinerja organisasi secara berkala? Itu kita lihat dari setiap hari, kita evaluasi setiap hari. Misalkan ada yang kurang hari ini, maka diperbaiki hari esok. Jadi untuk itunya kita lihat laporan harian, begitu. Oke. Selanjutnya, apa bentuk reward yang Anda berikan kepada karyawan dan bagaimana reward tersebut membantu meningkatkan motivasi serta produktivitas mereka? Kalau untuk reward kita uang. Jadi motivasinya kalau misalkan kerjanya giat atau banyak pelanggan datang, jadi kita kasih rewardnya uang gitu. Oke. Selanjutnya, bagaimana cara Anda menangani kesalahan atau pelanggaran yang terjadi di organisasi dan apa dampak punishment terhadap kinerja tim secara keseluruhan? Kalau misalkan punishment, itu kita lihat dulu punishmentnya ini ringan, sedang atau berat gitu. Kalau misalkan masih ringan, ya kita langsung ngomong langsung ke karyawannya, bukan di depan banyak karyawan. Jadi one on one gitu. Tapi kalau misalkan udah berat, ya kita punishmentnya dikeluarin gitu. Oke. Kemudian bagaimana Anda menciptakan visi dan misi yang mampu menginspirasi tim untuk bekerja sama mencapai tujuan bisnis? Kalau untuk visi dan misi, itu visi kita pasti pas awal bikin usaha, kita bikin visi dulu. Setelah visi, baru kita bikin bagaimana visi ini tercapai. Jadi ada misi-misi yang harus step by step yang harus kita capai gitu. Jadi nanti pas karyawan itu kita jelasin visi kita bakal kayak gini. Jadi misinya kayak gini gitu.
Oke. Selanjutnya, apa pelajaran terbesar yang Anda dapatkan dari kegagalan dalam bisnis dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi gaya kepemimpinan Anda? Kalau misalkan kegagalan, itu pasti ada. Kalau kita mau mulai usaha, itu tidak mesti langsung instan bakal sukses gitu. Jadi dari setiap kegagalan itu kita cari apa yang permasalahannya itu di mana. Nah, setelah ketemu permasalahannya itu baru kita perbaiki untuk lebih baik ke depannya. Seperti itu. Oke. Terakhir, apa saran Anda untuk mahasiswa yang ingin memulai bisnis, khususnya dalam mengembangkan spiritual Quentin dan membangun kepemimpinan yang berkelanjutan? Kalau saran saya untuk mahasiswa, yang pertama itu pasti modal. Kalau mau usaha itu pasti modal. Kalau misalkan modal kita nggak ada, jadi kita harus cari partner. Partner ini jangan salah ambil partner. Kalau misalkan salah ambil partner, maka bisnisnya itu bakal kacau. Itu bakal pecah, ya nggak jalan sebaik mungkin. Jadi setelah itu baru dipelajarin hal-hal apa aja yang bakal bisa bakal berjalan lancar atau yang bakal menghambat. Jadi semuanya itu harus emang dipikirkan matang-matang sebelum mulai usahanya itu. Kalau untuk kepemimpinan nanti setelah punya karyawan itu pasti jiwa leadership itu bakal muncul sendiri. Jadi itu bakal muncul sendirinya, atau bisa jadi sebelum mulai itu baca-baca dulu buku bagaimana untuk menjadi leader yang baik, bagaimana karyawan nyaman sama kita. Yang penting kalau jadi leader jangan kayak bos, kita nyuruh-nyuruh doang, tidak merangkul bersama gitu. Oke, terima kasih untuk Mas Fauji karena sudah berkenan untuk saya wawancarai. Ya, sama-sama. Semoga sukses ya. Oke. Body, I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her